Ini Aileen, seorang mahasiswi yang baru saja menyelesaikan aktivitasnya. Ia berjalan sendirian menembus remangnya malam kota. Setiap langkahnya terasa berat, hatinya berdebar tak karuan. Ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Cerita Aileen mungkin terdengar familiar. Ya, perasaan waktu seperti ini ketika harus berjalan sendirian di tempat sepi atau di malam hari, ternyata menjadi keseharian yang dialami banyak orang. Mungkin termasuk Anda atau orang terdekat Anda. Sebuah realitas yang seharusnya tidak kita biarkan begitu saja. Keamanan di ruang publik masih jadi tantangan besar, bahkan di era kota cerdas. Pada tahun 2024, tercatat hampir 325.000 kasus kejahatan di Indonesia dan meskipun menurun 4,23% dari tahun sebelumnya. Kasus begal, copet, dan pelecehan masih meresahkan. Satu tindak kejahatan terjadi setiap 53 detik. Dan survei internal kami menunjukkan bahwa 78% responden merasa tidak aman saat berjalan pada malam hari. 60% tidak tahu jalur aman atau tidak punya akses cepat ke bantuan. Ini bukan hanya statistik. Ini adalah realitas yang kami alami. Maka dari itu, kami mempersembahkan Be Safe. Kami adalah tim pengembang Be Safe, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kami percaya desain yang baik bukan hanya soal estetika, tapi soal dampak sosial. Be Safe bukan sekedar aplikasi. Be Safe adalah sebuah gerakan digital untuk menciptakan kota yang lebih aman, responsif, dan saling menjaga. Maka inilah tujuan kami. Pertama, menyediakan tombol darurat cerdas, cukup satu klik, dan sistem langsung mengirim lokasi, merekam kejadian, serta membunyikan alarm untuk menarik perhatian. Kedua, membantu warga untuk lebih waspada dan terhubung melalui fitur komunitas dan pelaporan sebagai saksi. Ketiga, menghadirkan peta keamanan berbasis data agar setiap pengguna tahu jalur mana yang paling aman bahkan sebelum melangkah. Dan terakhir, membangun jembatan digital antara masyarakat dan pihak berwenang agar respon lebih cepat dan data lebih bermanfaat. Lalu, apa yang ingin kami capai? Yang pertama, kami ingin agar lebih banyak warga bisa melapor karena prosesnya jadi lebih mudah dan aman. Yang kedua, wilayah-wilayah rawan jadi lebih terpantau dan insiden bisa ditekan. Dan yang terakhir, data real-time dari pengguna bisa digunakan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tapi yang paling penting, kami ingin membangun rasa aman yang lahir dari kebersamaan. Karena kota cerdas bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana kita saling menjaga, dengan Be Safe sebagai penghubungnya. Berangkat dari hal itu, kami membangun Be Safe dengan beberapa visi dan misi utama. Visi kami adalah menciptakan kota yang lebih aman dan inklusif dengan memanfaatkan partisipasi digital dari warganya. Untuk itu, kami memiliki misi, yaitu pertama, memberdayakan warga untuk aktif menjaga keamanan diri dan lingkungan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi respons terhadap ancaman, menjembatani komunikasi antara masyarakat dan aparat, dan menjadikan rasa aman sebagai bagian dari gaya hidup urban modern. Untuk mewujudkan visi tersebut, bisa dilengkapi dengan 6 fitur utama yang terintegrasi dan saling mendukung. Fitur-fitur ini kami rancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat saat menghadapi kondisi darurat atau bahkan saat hanya ingin berpergian dengan rasa aman. Fitur pertama adalah Panic Button, fitur inti dari Be Safe. Di halaman utama, tersedia tombol SOS besar yang bisa ditekan kapan saja saat terjadi keadaan darurat. Fitur ini dilengkapi dengan bunyi darurat untuk menarik perhatian, serta penerusan ke kontak darurat dan pihak kepolisian setempat secara otomatis, yang dilengkapi juga dengan konfirmasi dan pembatalan. Setelah rekaman selesai, pengguna diarahkan ke halaman laporan yang otomatis mengisi lokasi kejadian dan bisa ditambahkan catatan tambahan. Fitur berikutnya adalah lapor sebagai saksi. Dengan fitur ini, pengguna bisa melaporkan kejadian yang mereka saksikan secara langsung. Mekanismenya mirip dengan Panic Button, namun difokuskan pada laporan yang bersifat observatif. Agar pelaporan lebih terstruktur dan transparan, kami menyediakan fitur riwayat laporan. Melalui fitur ini, pengguna bisa melacak semua laporan yang pernah dikirim, baik yang bersifat darurat maupun ulasan terhadap kondisi jalan dan rute yang mereka lalui. Berikutnya adalah fitur peta dan rekomendasi aman.
Pengguna dapat memasukkan lokasi awal dan tujuan, lalu sistem akan memberikan rute dengan tingkat keamanan tertinggi. Informasi ini mencakup jumlah CCTV, keberadaan patroli polisi, dan riwayat kasus di sepanjang jalur. Selain itu, pengguna juga dapat melaporkan kejadian atau mengulas jalan tertentu langsung dari peta. Kami juga menyediakan akses cepat ke hotline darurat. Aplikasi akan otomatis menampilkan 3 hotline terdekat berdasarkan lokasi pengguna. Sebelum melakukan panggilan, pengguna diminta konfirmasi untuk menghindari kesalahan tekan. Terakhir, fitur profil dan kontak darurat. Pengguna bisa menyimpan data pribadi serta kontak darurat yang akan dihubungi secara otomatis saat tombol SOS ditekan. Data kontak mencakup nama, nomor WhatsApp, dan akses ke fitur live location jika diaktifkan. Fitur ini juga bisa ditambahkan ke lock screen atau home screen untuk akses super cepat. Untuk memastikan fitur-fitur yang kami susun di BeSafe benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan keamanan yang ada, kami menerapkan metodologi design thinking yang berpusat pada pengguna. Tahapan pertama adalah empathize. Kami melakukan user interview dengan 4 calon pengguna dan berdiskusi dengan Bapak Nurjana, Kepala Unit Reserse Kriminal dari Polsek Gianyar yang terbiasa menangani kejahatan jalanan untuk menggali insight mendalam. Selanjutnya, tahap define. Pada tahap ini, terdapat 4 proses utama. Kami mulai dengan membentuk user persona, kemudian memetakan masalah dengan affinity mapping, dan dilanjut dengan memprioritaskan masalah dengan value effort matrix hingga menghasilkan problem statement utama. Berbekal itu, kami masuk ke tahap ideate. Melalui brainstorming, kami mencoba menyelesaikan problem statement yang ada dengan beberapa solusi, yang kemudian dituangkan dalam rancangan information architecture yang memuat fitur-fitur utama dari BeSafe, dan dilanjut dengan pembuatan user flow untuk setiap fitur tersebut. Kemudian, dilanjut dengan tahap prototype. Kami membangun desain sistem untuk menjaga konsistensi, dan dilanjut dengan mengembangkan high fidelity prototype interaktif yang siap untuk diuji. Terakhir, tahap tes. Kami melakukan usability testing menggunakan platform maze terhadap 5 orang responden. Atas penilaian mereka, BeSafe mendapatkan rata-rata skor SIQ sebesar 6,56 dari 7 dan skor SUS sebesar 87,5. Yang dapat diinterpretasikan jatuh pada kategori Best Imaginable. Respon kualitatif dari para partisipan juga sangat positif. Mereka merasa solusi yang kami tawarkan relevan, mudah digunakan, dan berpotensi besar meningkatkan rasa aman mereka. Dan inilah hasilnya, BeSafe yang kami hadirkan sebagai jawaban konkret atas masalah keamanan di sekitar kita. Bayangkan, setiap 53 detik satu tindak kejahatan terjadi. Dan kita semua tahu rasanya ketika berjalan sendirian dan merasa was-was. Karena itu, dengan pendekatan design thinking yang benar-benar mendengar kebutuhan pengguna, kami menciptakan solusi yang lengkap. Ada panic button untuk respons darurat yang kilat, fitur lapor sebagai saksi yang menguatkan solidaritas kita, peta rute aman yang memandu langkah, plus fitur-fitur lainnya seperti akses langsung ke hotline darurat dan kontak darurat pribadi. Bagi kami, UI UX bukan sekedar soal desain yang cantik. Ini tentang bagaimana setiap fitur bekerja sama menciptakan perubahan yang berarti. Inilah cara kami berkontribusi membangun kota yang lebih aman, di mana setiap orang merasa berdaya dan terlindungi lewat teknologi yang memahami dan peduli. Bersama BeSafe, aman dalam genggaman, tanggap dalam sekejap. Terima kasih.